Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farhan Rega Susilo dengan NIM 1603 204065 dari kelas DI 4401 Penelitian Desain Interior. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya, yaitu kajian kurikulum Sekolah Al-Firdaus World-Class Islamic School dan pengaruhnya terhadap fasilitas ruang kelas dan organisasi ruang. Nah, latar belakang sekolah ini merupakan sekolah dengan pola full day school dan memiliki sistem kelas moving class. Selain itu, sekolah ini menggabungkan antara kurikulum internasional, yaitu International Baccalaureate atau dikenal dengan IB, dengan kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013. Demi tertunjangnya para siswa saat belajar sekolah yang mengikuti kurikulum internasional dan nasional ini, perlu adanya pengkajian terkait kurikulum pengajaran dan integrasinya terhadap perancangan interior kelas, sehingga para siswa bisa terfasilitasi dengan baik ketika pembelajaran. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana pengaruh kurikulum pada sekolah Al-Firdaus ini terhadap fasilitas dan organisasi organisasi ruang pada kelas. Nah, untuk kajian literatur untuk pendidikan, yaitu menurut ahli pedagogik dari Belanda, Langsfield mengemukakan bahwa pengertian pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum matang untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah mengeluarkan seluruh potensi anak agar dapat mencapai tingkat keamanan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pengembangan menuju kedewasaan manusia, tidak hanya dari segi usianya saja, tetapi juga dari segi aspek penting lainnya seperti sifat, pola pikir, kepribadian, dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya itu sekolah. Sekolah adalah tempat di mana masyarakat memperoleh pendidikan. Seperti pengertian pendidikan di atas, dalam sekolah tidak hanya tentang belajar mengajar, tetapi juga tempat berkembangnya manusia menuju kedewasaan dari berbagai aspek seperti sifat, pemikiran, dan karakter. Lalu selanjutnya yaitu sekolah internasional. Sekolah atau madrasah bertaraf internasional merupakan sekolah atau madrasah yang sudah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dan atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional. Lalu selanjutnya itu kurikulum nasional. eh, Kurikulum nasional yaitu kurikulum nasional merupakan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah nasional, negeri, dan swasta. Kurikulum nasional dibuat dan diawasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kurikulum nasional mengikuti sistem kurikulum tingkat satuan pengajaran KTSP atau sistem kurikulum 2013. Untuk kurikulum IB, kurikulum International Baccalaureate atau IB adalah pemimpin global dalam pendidikan internasional yang mengembangkan generasi muda yang ingin tahu, berpengetahuan luas, percaya diri, dan peduli. Program IB memperdayakan siswa usia sekolah untuk mengambil tanggung jawab dan pembelajaran mereka sendiri dan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang siap di masa depan. Lalu selanjutnya kajian literatur organisasi ruang. Menurut Francis de Gacing dalam bukunya Arsitektur Bangunan Bentuk dan Tata Ruang, terdapat beberapa organisasi ruang menurut Francis de Gacing. Yang pertama yaitu terpusat, organisasi yang terpusat di sekitar titik pusat. Lalu linier yaitu organisasi yang linier dan berrepetisi sejajar. Lalu radial, organisasi yang terpusat lalu menyebar secara radial. Lalu cluster yaitu organisasi yang dikelompokkan sesuai penanganan visual atau hubungan ruang. Lalu grid yaitu organisasi ruang yang diorganisir dalam grid terstruktur atau rangka 3 dimensi. Lalu saja itu metode penelitian, metode pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data primer didapatkan langsung oleh peneliti dengan objek perancangan langsung, dan data sekunder didapatkan peneliti untuk menjadi data sampingan, yaitu literatur. Data primer didapatkan dari observasi langsung ke objek perancangan. Lalu metode analisis data yaitu dengan mengkaji metode analisis data pada penelitian ini yaitu dengan mengkaji hasil analisis site dan literatur yang telah didapatkan untuk mendapatkan persepsi terkait dengan interior sekolah berdasarkan tolak ukur interior seperti fasilitas, furnitur, dan lain-lain. Lalu pembahasan fasilitas pada untuk kurikulum nasional. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah digunakan secara nasional sejak tahun 2014.
Tujuan kurikulum nasional ini adalah agar manusia Indonesia dapat hidup sebagai pribadi dan masyarakat yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan penuh jiwa, serta memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat berbangsa, dan peradaban dunia. Berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Berdasarkan website Kemendikbudristek, pembelajaran kurikulum ini pada umumnya terfokus pada tatap muka 50% dan di luar tatap muka 50%. Sisa di luar tatap muka 50% tersebut dikembalikan kepada kreativitas guru, bagaimana guru ingin mengajar anak didik mereka. Berdasarkan data di atas, dapat disebutkan bahwa fasilitas yang harus ada pada ruang kelas kurikulum nasional adalah fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran tersebut, yaitu 50% di dalam tatap muka. Nah, ketentuan peraturan standar fasilitas ruang kelas telah diatur pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007 yang tadi dari seperti lihat gambar di samping, yaitu kursi peserta didik, meja peserta didik, kursi guru, meja guru, lemari, dan papan panjang itu untuk perabotan atau furnitur. Lalu media pendidikan terdapat papan tulis. Lalu perlengkapan lain seperti tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding, dan soket listrik. Lalu untuk kurikulum nasional kembali, terlihat gambar di samping merupakan kondisi ruang kelas pada sekolah Al-Firdaus. Dilihat bahwa pada ruang kelas sekolah Al-Firdaus sudah memenuhi standar ruang kelas menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Terlihat pada gambar pada ruang kelas terdapat meja peserta didik, kursi, meja dan kursi guru, lemari, dan papan panjang. Selain itu, fasilitas penunjang yang lain yaitu papan tulis, tempat cuci tangan, dan dinding dan lain-lain juga tersedia pada ruang kelas ini. Ruang kelas ini menunjukkan bahwa sekolah sudah menerapkan fasilitas yang sesuai standar dan kurikulum pembelajaran, yaitu kurikulum nasional. Lalu fasilitas pada kurikulum IB Learner, pada kurikulum IB ini terdapat IB Learner Profile. IB Learner Profile ini adalah sebuah poin-poin yang ingin dicapai dan diterapkan pada para siswa di kurikulum IB. IB Learner Profile ini adalah agar para siswa menjadi siswa yang penanya, berpengetahuan luas, pemikir, komunikasi, berprinsip, berpikiran terbuka, peduli, pengambil resiko, seimbang, dan reflektif. Nilai-nilai ini harus diterapkan dan diajarkan pada para siswa saat bersekolah di kurikulum IB ini. Semua hal yang berkaitan dengan sistem pembelajaran dan kurikulum diatur dalam IB program standar. IB program standar atau standar dan praktik program adalah seperangkat prinsip dasar bagi sekolah IB untuk memastikan kualitas dan ketepatan dalam pelaksanaan program. Situs web ini merupakan bagian dari rangkaian dokumen yang sangat penting bagi semua calon dan sekolah resmi IB World. Rangkaian dokumen ini memberikan informasi penting untuk perencanaan, implementasi, pengembangan, dan evaluasi semua program internasional bakalaureat. Berdasarkan IB program standar terdapat bab bagian learning atau pembelajaran. Pada bab pembelajaran ini, IB menjelaskan bahwa pembelajaran adalah hasil dari pembuktian konteks, tujuan, lingkungan, dan budaya komunitas sekolah budaya. Tujuan utama dari setiap IB World School adalah untuk memfasilitasi dan meningkatkan pengalaman belajar siswa. Pembelajaran terjadi di seluruh sekolah komunitas sekolah, sehingga sekolah juga harus menunjukkan bahwa pembelajaran siswa ditingkatkan dengan pembelajaran dan pengembangan komunitas sekolah. Berdasarkan data di atas, dapat disebutkan bahwa kurikulum IB ini tidak memiliki standar fasilitas secara khusus. Jadi mereka pada IB program standar ini tidak terdapat uh, fasilitas yang harus ada pada sekolah secara khusus atau secara wajib harus ada. Tetapi mereka mengatur bagaimana pembawaan pembelajaran kepada para siswa agar siswa mendapatkan ilmu dan filosofi pembelajaran dari kurikulum IB. Menurut IB program standar juga, standar fasilitas mengikuti dan dari kultur dan budaya sekolah, sehingga dengan begitu IB dapat berintegrasi dengan kurikulum nasional tanpa mengubah banyak hal pada kultur dan budaya yang telah sekolah terapkan. Lalu organisasi ruang terlihat pada gambar, ini adalah denah layout dari sekolah. Organisasi ruang pada sekolah menerapkan organisasi linear dan layout ini diturunkan pada lantai-lantai atas pada gedung. Berdasarkan analisis langsung pada saya, penerapan organisasi ruang linear ini mengakibatkan para siswa mudah untuk berpindah kelas sesuai mata pelajaran kurikulum. Organisasi ruang linear memiliki sistem pengorganisasian yang simpel sehingga para siswa mudah untuk menemukan ruang kelas sesuai mata pelajarannya. Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa kurikulum berpengaruh terhadap sistem pembelajaran sekolah. Dengan terpengaruhnya sistem pembelajaran sekolah akan terpengaruh juga fasilitas penunjang untuk para siswa. Pada kurikulum nasional, standar fasilitas diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Pada UU ini mengatur fasilitas
diatur pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Pada Permendiknas ini mengatur fasilitas pada ruang di sekolah agar setiap ruang dapat menunjang pengguna dalam segi fasilitas. Untuk pada kurikulum internasional bakalaureat tidak terdapat fasilitas konkret yang harus diterapkan pada sekolah, tapi terdapat metode-metode pembelajaran khusus pada kurikulum yang harus ditunjang pada sekolah sehingga sekolah harus menyesuaikan fasilitas sesuai dengan kurikulum internasional bakalaureat ini. Sekian penjelasan penelitian saya tentang sekolah Alfidos, tentang kurikulum, tentang kajian tentang kurikulum sekolah Alfidos Universitas Islamic School dan pengaruhnya terhadap fasilitas ruang kelas dan organisasi ruang. Eh, Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.